Hujan turun rintik-rintik di luar jendela rumah sederhana Lita. Seolah langit ikut menangis bersama hatinya yang remuk. Di dalam ruang tamu yang temaram, lampu gantung tua bergoyang pelan, memantulkan bayangan Lita yang duduk di sofa usang. Wanita berusia 38 tahun itu menatap kosong ke arah meja kecil di depannya. Di atas meja, sebuah undangan pernikahan tergeletak dengan sudut-sudutnya yang sudah sedikit kusut. Bukti bahwa tangan Lita telah berulang kali meremasnya dalam amarah yang tak terucap. Undangan itu bukan untuknya. Nama, Ardi Omaya, terpampang jelas dalam huruf emas yang mewah, seolah menertawakan 15 tahun pernikahan yang telah ia jaga dengan setia. Lita menggenggam erat secangkir teh yang sudah dingin. Jari-jarinya gemetar. Matanya yang sembab penuh dengan air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Ardi, gumamnya pelan. Suaranya parau. Kamu tega. Di sudut ruangan, Raka, anak sematawayangnya yang berusia 12 tahun, duduk diam dengan buku matematika terbuka di pangkuannya. Anak itu cerdas, tapi pendiam, selalu mengamati dunia di sekitarnya dengan mata coklatnya yang tajam. Rambutnya yang sedikit berantakan jatuh menutupi dahi, tapi ia tak peduli. Ia tahu ada yang salah malam ini. Ibunya tak seperti biasanya. Tak ada senyum hangat, tak ada panggilan lembut untuk makan malam. Hanya keheningan yang mencekam, diselingi isak kecil yang Raka pura-pura tak dengar. Lita menghela napas panjang, lalu meletakkan cangkir teh itu dengan kasar hingga berbunyi klang di atas meja. Raka tersentak, matanya melirik ke arah ibunya. "Bu, kenapa?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan yang semakin deras. Lita menoleh. Wajahnya pucat namun matanya menyala-nyala. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Gak apa-apa, Nak," jawabnya. Nada suaranya dipaksakan agar terdengar tenang. "Ibu cuma capek." Tapi Raka bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Ia menutup bukunya perlahan, lalu berjalan mendekati Lita. "Ibu bohong," katanya tegas, berdiri di depan ibunya dengan tangan kecilnya mengepal. "Ibu nangis tadi. Aku dengar." Lita terdiam. Anak ini terlalu peka, pikirnya. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata Raka seperti pisau yang menusuk tepat di hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menarik Raka untuk duduk di sisinya. "Raka," katanya lembut, mengusap rambut anaknya. "Kadang orang dewasa punya masalah yang susah dijelasin. Tapi ibu janji, kita bakal baik-baik aja." Raka tak menjawab, hanya menatap ibunya dengan tatapan penuh tanya. Di dalam hati kecilnya, ia merasa ada bayangan besar yang mengintai keluarga mereka. Dan bayangan itu bernama Ardi, ayahnya. Malam sebelumnya, Lita tak sengaja mendengar percakapan telepon Ardi dengan seseorang. Suara suaminya terdengar ceria, penuh semangat yang sudah lama tak ia dengar di rumah. "Iya, sayang. Aku udah nggak sabar. Sabtu ini bakal jadi hari spesial kita," kata Ardi dengan tawa kecil yang manis. Lita yang saat itu baru saja masuk ke kamar dengan niat membawa segelas air untuk suaminya, langsung membeku di ambang pintu. "Sayang." Kata itu seperti petir di telinganya. Selama bertahun-tahun, Ardi tak pernah lagi memanggilnya begitu. Dengan jantungan, Lita mendekat pelan, berusaha tak membuat suara. Ia berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. "Maya, kamu tenang aja. Aku udah atur semuanya." "Lita nggak bakal tahu," lanjut Ardi, suaranya penuh keyakinan. "Ini demi kebahagiaan kita." Lita menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang ingin keluar. Maya. Nama itu asing, tapi kini terdengar seperti duri yang menusuk-nusuk dadanya. Ia mundur pelan. Air mata mulai mengalir tanpa suara. Segelas air yang ia bawa jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, persis seperti hatinya saat itu. Pagi harinya, Ardi berpamitan seperti biasa. "Aku ada dinas keluar kota, Lit. Mungkin pulangnya minggu depan," katanya sambil mencium kening Lita dengan sikap yang terlihat tulus. Lita hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Tapi begitu Ardi pergi, ia langsung membongkar laci meja kerja suaminya.
Di sana, terselip undangan pernikahan itu, bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Kembali ke malam ini, Lita menatap undangan itu lagi. Tanggalnya, Sabtu, 28 Maret 2025. 2 hari lagi. Tempatnya, sebuah hotel mewah di pusat kota, jauh dari kehidupan sederhana yang mereka jalani selama ini. Lita membayangkan Ardi berdiri di pelaminan, tersenyum lebar bersama wanita bernama Maya, sementara ia dan Raka dibiarkan tenggelam dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Enggak, gumamnya keras, membuat Raka menoleh lagi. Aku enggak bakal diam. Ibu bilang apa? Tanya Raka. Alisnya berkerut. Lita tak menjawab langsung. Ia berdiri, berjalan cepat ke lemari di kamarnya, dan membukanya dengan penuh semangat. Di dalam, tergantung gaun merah marun yang sudah lama tak ia pakai. Gaun yang dulu ia kenakan saat Ardi melamarnya. Gaun itu masih indah, meski sedikit berdebu. Lita mengelus kainnya. Matanya berkilat. Kalau dia pikir aku bakal nangis di rumah, dia salah besar, katanya pada dirinya sendiri. Raka mengikuti ibunya ke kamar, berdiri di pintu dengan ekspresi bingung. Ibu mau kemana? Pakai gaun gitu? Tanyanya polos. Lita berbalik, tersenyum penuh misteri. Kita mau ke pesta, nak. Jawabnya. Nada suaranya bergetar antara amarah dan tekad. Pesta yang gak bakal dilupain sama siapapun. Raka memandang ibunya, tak yakin apa yang sedang terjadi. Tapi ia tahu satu hal, ibunya sedang berubah. Wanita yang biasanya lembut dan penuh kasih sayang kini tampak seperti singa betina yang siap menerkam. Dan entah kenapa, Raka merasa jantungan, seolah ia akan menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang hidup mereka selamanya. Malam itu, hujan berhenti, tapi badai di hati Lita baru saja dimulai. Ia duduk kembali di sofa, menarik Raka ke pelukannya. Raka, bisiknya, apapun yang terjadi nanti, kamu harus janji sama ibu. Kita kuat, ya. Raka mengangguk pelan, meski tak mengerti sepenuhnya. Iya, Bu, jawabnya, suaranya kecil tapi tegas. Di luar, bulan pucat bersinar di langit, menyaksikan awal dari drama yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari bersinar terang di luar rumah Lita, tapi di dalam, suasana masih gelap, penuh dengan aroma dendam yang menguar dari setiap sudut. Lita berdiri di depan cermin besar di kamarnya, memandangi gaun merah marun yang kini tergantung di sampingnya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah jendela memantul di kain satin itu, membuatnya tampak hidup, seperti darah yang mengalir dalam urat-uratnya, membakar semangatnya yang sempat padam. Ia mengelus gaun itu lagi, jari-jarinya bergetar. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ada api di matanya. Api yang tak akan padam sampai ia melihat Ardi berlutut dalam penyesalan. Di ruang tamu, Raka duduk di sofa dengan kaos oblong dan celana pendeknya, memainkan pensil di tangan sambil menatap ibunya yang mondar-mandir. Anak itu tak banyak bicara sejak malam tadi, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Pesta apa yang ibu maksud? Gumamnya dalam hati, alisnya berkerut. Ia tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu, dan Raka benci perasaan tak tahu yang menggerogoti dadanya. Lita masuk ruang tamu dengan langkah tegas, membawa sebuah kotak kecil berdebu yang ia ambil dari lemari. Ia membukanya di depan Raka, mengeluarkan sepasang sepatu hitam mengkilap dan kemeja putih yang sudah lama tak dipakai anak itu. Raka, coba ini, perintah Lita. Nadanya tak memberi ruang untuk penolakan. Raka menatap ibunya dengan bingung. Bu, ini kan baju lebaran 2 tahun lalu. Kekecilan, Bu, protesnya pelan. Tapi ia tetap berdiri dan mengambil kemeja itu. Benar saja, lengan kemeja itu hanya sampai sedikit di atas pergelangan tangannya. Ia memandang Lita, berharap ibunya akan mengalah. Tapi Lita tak bergeming. Ia berlutut di depan Raka, memandang anaknya dengan tatapan penuh tekad. Kita nggak punya waktu beli yang baru, nak, katanya. Suaranya bergetar tapi tegas. Besok kita harus kelihatan sempurna. Ayahmu harus lihat kita bukan orang yang bisa dia buang begitu aja. Raka terdiam. Kata, ayahmu, dari mulut ibunya terdengar berbeda kali ini,
penuh kebencian yang terselubung. Ia ingin bertanya, tapi bibirnya terkatup rapat. Ia tahu ibunya sedang bertarung dengan sesuatu yang besar, dan ia tak ingin menambah beban. "Iya, Bu," jawabnya akhirnya, lalu mencoba sepatu itu. Masih pas, meski sedikit sempit di ujung. Lita berdiri, menarik napas dalam-dalam. Ia berjalan ke dapur, membuka lemari kecil di sudut, dan mengeluarkan kotak jahit tua yang sudah jarang disentuh. Jarum, benang, dan gunting kecil tergeletak di dalamnya, siap menjadi senjata untuk misinya. Ia kembali ke kamar, membawa gaun merah marun itu, dan mulai bekerja. Tangan-tangannya yang biasanya lembut kini bergerak cepat, menjahit bagian pinggang yang sedikit longgar, menyesuaikan gaun itu dengan tubuhnya yang kini lebih kurus karena stres. Setiap tusukan jarum terasa seperti tusukan ke hati Ardi. At least, begitulah yang ia bayangkan. "Kamu pikir aku bakal duduk di rumah, nangis, sambil kamu nikah sama perempuan lain?" Gumamnya pelan, giginya gemeretak. "Aku bakal dateng, Ardi. Aku bakal berdiri di depanmu, sama Raka, dan kita bakal jadi bayangan yang gak bisa kamu hapus." Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara daun-daun yang bergoyang. Raka berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, memandangi dirinya dengan kemeja putih yang sedikit ketat dan sepatu hitam yang mengkilap. Ia merasa aneh, bukan karena bajunya, tapi karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ini bukan pesta biasa, pikirnya. Ibu marah. Tapi kenapa sama ayah? Ia ingat terakhir kali ayahnya pulang, seminggu lalu. Ardi tampak tergesa-gesa, tak seperti biasanya. "Aku ada urusan penting, Nak," katanya sambil mengacak rambut Raka. Tapi matanya tak menatap anaknya langsung. Raka kecil mungkin tak akan curiga, tapi Raka yang sekarang tahu ada yang disembunyikan. Dan malam tadi, saat ia mendengar ibunya menangis pelan di kamar, ia yakin ayahnya adalah penyebabnya. "Bu," panggil Raka, berjalan ke kamar ibunya dengan langkah ragu. Lita sedang duduk di lantai. Gaun merah itu terbentang di pangkuannya. Jarum masih di tangannya. Ia menoleh. Wajahnya pucat tapi matanya menyala. "Kenapa kita harus ke pesta?" tanya Raka. Suaranya kecil tapi penuh keberanian. Lita terkejut. Ia tak siap dengan pertanyaan itu. Tapi ia tahu Raka pantas mendapat jawaban. Ia meletakkan jarumnya, lalu berdiri dan mendekati anaknya. "Raka," katanya, berlutut lagi agar sejajar dengan mata anaknya. "Besok kita bakal ketemu orang-orang yang penting. Dan ibu mau mereka lihat kita kuat. Kita nggak lemah. Nak, apapun yang terjadi, kita punya satu sama lain." Raka menatap ibunya lama, mencoba mencerna kata-kata itu. "Terus ayah?" tanyanya lagi, suaranya hampir bergetar. Lita membeku. Nama Ardi seperti duri yang menusuk tenggorokannya. Ia tersenyum pahit, lalu mengusap pipi Raka. "Ayahmu punya urusan sendiri," jawabnya dingin. "Tapi kita nggak butuh dia untuk jadi kuat. Besok kamu bakal ngerti." Raka tak puas dengan jawaban itu, tapi ia tak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk, lalu kembali ke kamarnya, meninggalkan Lita yang kini menatap gaun itu dengan sorot mata penuh dendam. Malam menjelang, dan rumah kecil itu kembali hening. Lita duduk di ranjangnya, gaun merah marun yang sudah selesai dijahit tergeletak di sisinya. Ia memandang foto pernikahan di meja kecil, foto dirinya dan Ardi, tersenyum bahagia 15 tahun lalu. Wajah Ardi di foto itu tampak tulus, penuh cinta. Tapi sekarang, wajah itu hanyalah topeng baginya. "Besok," bisiknya pada foto itu, suaranya penuh ancaman. "Besok kamu bakal lihat siapa Lita sebenarnya." Ia mengambil gunting kecil dari kotak jahitnya, lalu dengan gerakan cepat, memotong wajah Ardi dari foto itu. Kertas itu jatuh ke lantai, terpisah dari dirinya dan Raka yang tersenyum di sisi lain. Di kamar sebelah, Raka terbangun dari tidurnya yang gelisah. Ia mendengar suara gunting itu, tapi tak berani bangun. Ia hanya menarik selimutnya lebih erat, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. "Besok," gumamnya, meniru kata ibunya tanpa sadar.
Besok apa yang bakal terjadi? Langit di luar mulai gelap. Bintang-bintang bersinar redup. Lita mematikan lampu kamarnya, tapi matanya tetap terjaga, menatap langit-langit dengan pikiran yang berputar liar. Besok adalah hari Sabtu, 28 Maret 2025. Hari di mana Ardi akan menikah lagi. Hari di mana Lita akan membuktikan bahwa ia bukan wanita yang bisa dilupain begitu saja. Dan hari di mana Raka, tanpa ia sadari, akan menjadi kunci dari semua kekacauan yang akan datang. Hari Sabtu, 28 Maret 2025, akhirnya tiba. Langit di atas kota tampak cerah, seolah tak peduli dengan badai yang akan meledak di dalam sebuah hotel mewah bernama Grand Serenity. Di dalam mobil tua Lita, suasana terasa berat. Mesin berderit pelan saat mereka melaju menuju pusat kota. Tapi Lita tak peduli. Ia duduk tegak di kursi pengemudi. Tangannya mencengkeram setir dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Gaun merah marun yang telah ia jahit semalam membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan aura elegan yang bercampur dengan kemarahan yang terselubung. Di kursi penumpang, Raka memandang keluar jendela dengan kemeja putih yang sedikit ketat dan sepatu hitam yang mengkilap. Rambutnya sudah disisir rapi oleh Lita pagi tadi, tapi matanya penuh dengan kegelisahan. "Bu, kita beneran mau ke pesta?" Tanyanya untuk kesekian kalinya. Suaranya kecil tapi penuh rasa ingin tahu. Lita melirik anaknya sekilas, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. "Iya, Nak," jawabnya singkat. Nadanya dingin seperti es. "Pesta spesial." Ia tak menjelaskan lebih jauh, tapi Raka bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Anak itu menoleh lagi ke jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang semakin dekat. Jantungnya berdetak tak karuan. Mobil akhirnya berhenti di halaman parkir Grand Serenity. Lita mematikan mesin, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia memandang ke arah hotel itu, bangunan megah dengan pilar-pilar putih dan lampu kristal yang berkilauan di lobi. Tamu-tamu berpakaian mewah mulai berdatangan, tertawa dan berbincang dengan riang. Lita menggenggam tangan Raka erat-erat. "Ayo, Nak," katanya. Suaranya tegas. "Kita masuk." Raka menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. Mereka turun dari mobil. Langkah Lita penuh percaya diri meski hatinya bergetar hebat. Gaun merahnya berkibar pelan ditiup angin, menarik perhatian beberapa tamu yang meliriknya dengan kagum dan sedikit curiga. Raka mengikuti di sisinya. Tangannya masih digenggam erat. Matanya melirik ke kanan dan kiri, mencoba memahami situasi. Di dalam ballroom hotel, suasana sudah ramai. Karpet merah membentang dari pintu masuk hingga ke panggung pelaminan yang dihiasi bunga mawar putih dan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Tamu-tamu penting, pejabat, pengusaha, dan keluarga besar, berkumpul dengan gelas-gelas sampahnya di tangan, tersenyum dan mengobrol tentang betapa sempurnanya pernikahan ini. Di sudut ruangan, Ardi berdiri dengan setelan jas hitam yang rapi, rambutnya disisir ke belakang, wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, Maya, calon pengantin wanita, tampak memesona dalam gaun pengantin putih yang berkilau. Rambutnya ditata tinggi, dan senyumnya penuh kebahagiaan, tanpa tahu bahwa badai sedang mendekat. Ardi sedang mengobrol dengan seorang tamu penting, tertawa kecil saat ia mendengar pujian tentang pengantin wanitanya yang cantik. "Terima kasih, Pak. Ini memang hari spesial buat saya," katanya. Suaranya penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba, tawanya terhenti. Matanya membelalak. Wajahnya memucat. Di pintu masuk ballroom, ia melihat Lita, istrinya yang seharusnya tak tahu apa-apa, berdiri dengan gaun merah yang mencolok, tangannya menggenggam Raka yang menatapnya dengan mata penuh tanya. "Lilita?" gumam Ardi. Suaranya hampir tak terdengar. Tamu di sisinya mengerutkan kening, mengikuti arah pandangannya. "Ada apa, Ardi?" tanya pria itu. Tapi Ardi tak menjawab. Ia hanya berdiri membeku. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Lita melangkah masuk, kepalanya tegak. Matanya menatap lurus ke arah Ardi. Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman di hati suaminya. Meski sepatu haknya hanya mengeluarkan suara tatak pelan di atas karpet. Raka mengikuti di sisinya.
Wajahnya polos tapi penuh kebingungan. Para tamu mulai berbisik, menoleh ke arah mereka. Itu siapa? Kok gaunnya merah? Nggak sopan di pernikahan. Anak kecil itu siapa? Maya, yang sedang sibuk menyapa tamu di sisi lain panggung, akhirnya menyadari kerumunan yang tiba-tiba hening. Ia menoleh. Matanya mendarat pada Lita dan Raka. Ardi, siapa itu? Tanyanya. Suaranya lembut tapi penuh kebingungan. Ia melangkah mendekati Ardi. Tangannya menyentuh lengan pria itu. Tapi Ardi tak bergerak. Matanya terkunci pada Lita. Seperti rusa yang terpaku pada sorot lampu mobil. Lita berhenti di tengah ruangan. Tak terlalu dekat dengan panggung. Tapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa. Ia melepaskan tangan Raka. Lalu melipat tangannya di dada. Menatap Ardi dengan sorot mata yang dingin. Mata yang penuh dengan luka, amarah, dan sesuatu yang lebih menakutkan, ketenangan. Selamat, Ardi, katanya. Suaranya jelas dan menusuk, memecah keheningan ruangan. Pernikahan yang mewah sekali. Ruangan langsung gempar. Bisik-bisik tamu semakin keras. Beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Itu siapa? Apa dia mantan? Anak itu anaknya Ardi. Ya. Ardi membuka mulutnya. Tapi tak ada suara yang keluar. Wajahnya kini pucat seperti mayat. Tangannya gemetar. Maya melangkah maju. Wajahnya mulai memerah. Maaf, Anda siapa? Tanyanya. Nadanya masih sopan tapi sudah ada nada kesal yang terselip. Ia menatap Lita dari atas ke bawah. Lalu ke Raka. Mencoba mencari petunjuk. Lita tersenyum kecil. Senyum yang penuh makna. Aku cuma tamu biasa, jawabnya tenang. Tapi matanya tak lepas dari Ardi. Bukannya tamu selalu disambut dengan baik di pernikahan. Ardi akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia melangkah turun dari panggung, berusaha mendekati Lita dengan wajah penuh kepanikan. Lita, apa yang kamu lakukan di sini? Bisiknya keras, suaranya bergetar. Kamu nggak seharusnya datang. Lita tak bergeming. Ia menatap Ardi dengan tatapan yang bisa membakar, lalu menarik Raka lebih dekat ke sisinya. Kenapa enggak? Tanyanya. Suaranya dingin seperti pisau. Aku kan bagian dari hidupmu, Ardi. Atau kamu lupa? Raka, yang selama ini diam, tiba-tiba menoleh ke ayahnya. Ayah? Panggilnya pelan. Suaranya penuh kebingungan. Ini pesta apa? Pertanyaan polos itu seperti bom yang meledak di hati Ardi. Ia menatap anaknya, lalu ke Lita, lalu ke Maya yang kini berdiri dengan wajah penuh tanda tanya. Lita, kita bicara di luar, desis Ardi, mencoba meraih tangan istrinya. Tapi Lita menepis tangannya dengan kasar, membuat Ardi tersentak. Jangan sentuh aku, bentak Lita. Suaranya penuh amarah. Kamu nggak punya hak lagi. Maya mendekat. Wajahnya kini penuh kemarahan. Ardi, jelaskan ini, teriaknya. Suaranya memecah kerumunan. Tamu-tamu kini berhenti berbisik, menatap drama yang semakin memanas. Lita menoleh ke Maya, lalu tersenyum sinis. Tanya dia, katanya, menunjuk Ardi. Tanya calon suamimu, siapa aku sebenarnya? Ruangan kembali hening. Hanya suara napas Ardi yang terdengar berat. Raka menatap ayahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayah, kenapa ibu marah? Tanyanya lagi. Suaranya kecil tapi cukup untuk membuat Ardi terdiam. Lita menggenggam tangan Raka erat-erat, lalu berbalik, menarik anaknya menuju barisan kursi di belakang. Duduk, nak, bisiknya. Kita belum selesai di sini. Ardi hanya berdiri di tengah ruangan. Dikelilingi tamu-tamu yang kini menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Maya menangis pelan. Gaun pengantinnya tampak kusut di tangannya yang gemetar. Dan Lita duduk dengan tenang, menatap panggung dengan mata penuh dendam, siap untuk langkah berikutnya. Ballroom Grand Serenity kini terasa seperti panggung teater raksasa, dengan Lita sebagai aktris utama yang tak terduga. Lampu-lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya ke gaun merah marunnya, membuatnya tampak seperti nyala api di tengah lautan tamu yang berbisik-bisik. Ia duduk di barisan belakang,
Kakinya disilangkan dengan anggun, tangannya terlipat di dada. Di sisinya, Raka memandang ke arah panggung dengan wajah penuh kebingungan. Jari-jarinya memainkan ujung kemeja putihnya yang sedikit ketat. Matanya yang coklat tajam bergerak dari ibunya ke ayahnya, mencoba mencari jawaban yang tak kunjung ia temukan. Di panggung, Ardi berdiri dengan wajah pucat. Keringat membasahi dahi dan lehernya meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Maya masih di sisinya. Tangannya mencengkeram lengan Ardi dengan erat. Wajahnya memerah karena campuran malu dan marah. "Ardi, jelaskan sekarang," desisnya. Suaranya bergetar tapi penuh tekanan. Gaun pengantin putihnya yang tadinya anggun kini tampak kusut di bagian bawah, seolah mencerminkan kekacauan yang mulai merenggut hari spesialnya. Ardi menoleh ke Maya, lalu ke Lita, lalu ke Raka. Matanya penuh kepanikan, seperti tikus yang terjebak dalam perangkap. "Maya, aku bisa jelasin," katanya tergagap. Suaranya hampir tenggelam oleh bisik-bisik tamu yang semakin keras. "Ini cuma salah paham." "Salah paham?" bentak Maya, melepaskan tangan Ardi dengan kasar. "Perempuan itu bilang dia bagian dari hidupmu. Dan anak itu dia panggil kamu ayah." Suaranya meninggi, membuat beberapa tamu di barisan depan menoleh dengan ekspresi terkejut. "Ardi, kamu bohongi aku." Lita, dari barisan belakang, hanya menatap dengan sorot mata yang membeku, dingin, tajam, dan penuh kekuatan. Ia tak berkata apa-apa, tapi keheningannya justru lebih menakutkan daripada teriakan. Setiap kali Ardi mencuri pandang ke arahnya, ia merasa seperti ada pisau yang perlahan menusuk dadanya. "Lita," gumam Ardi dalam hati, "kenapa kamu harus datang?" Raka menoleh ke ibunya. Suaranya kecil tapi penuh rasa ingin tahu. "Bu, ini pernikahan siapa?" tanyanya polos. Matanya melirik ke arah panggung tempat ayahnya berdiri dengan wanita asing itu. "Kok ayah ada di situ?" Pertanyaan itu seperti petir di hati Lita, tapi wajahnya tetap tenang. Ia mengusap rambut Raka dengan lembut, lalu menjawab dengan nada datar. "Ini pernikahan orang yang kita kenal, Nak. Tapi ibu janji, kita cuma nonton. Nggak usah takut." Kata-katanya sederhana, tapi ada getaran di ujungnya. Getaran yang hanya Raka yang peka yang bisa rasakan. Raka mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari ayahnya. Ia ingat kata-kata Ardi seminggu lalu. "Aku ada dinas, Nak. Jaga ibu, ya." Tapi sekarang, ayahnya berdiri di panggung dengan jas rapi dan wanita berpakaian pengantin. "Ayah bohong," gumam Raka dalam hati. Tangannya mengepal kecil di sisi kursi. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi ada rasa sakit yang mulai tumbuh di dadanya. Ardi akhirnya memberanikan diri melangkah turun dari panggung lagi, berjalan cepat menuju Lita. Tamu-tamu membukakan jalan. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan sensasi. "Lita," panggilnya. Suaranya serak, hampir memohon. "Ayo kita bicara di luar. Jangan bikin malu di sini." Lita tak bergerak dari kursinya. Ia menatap Ardi yang kini berdiri di depannya, hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi matanya, matanya seperti lautan es yang siap menenggelamkan siapa saja yang berani mendekat. "Malu?" ulangnya pelan, suaranya menusuk seperti jarum. "Siapa yang bikin malu? Ardi? Aku, yang dateng sama anakmu, atau kamu, yang berdiri di situ sama perempuan lain?" Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Ardi. Ia tersentak. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Tamu-tamu di sekitar mereka mulai berbisik lebih keras. Beberapa mengangguk setuju dengan Lita. Yang lain menggelengkan kepala dengan ekspresi tak percaya. "Itu istrinya. Loh, kok dia nikah lagi? Kasihan anaknya." Maya, yang tak tahan lagi, turun dari panggung dan berjalan mendekati mereka dengan langkah penuh amarah. Gaunnya terseret di karpet. Tapi ia tak peduli. "Ardi, aku nggak mau dengar alasan lagi," teriaknya. Suaranya memecah ruangan. Ia menatap Lita dengan tatapan penuh kebencian. "Dan kamu, perempuan ini, apa maksudmu datang ke sini? Mau rusak hari bahagiaku?"
Lita akhirnya berdiri, posturnya tegak, gaun merahnya berkibar pelan. Ia menatap Maya dari atas ke bawah, lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh makna dan kekuatan. "Hari bahagiamu?" tanyanya. Nadanya penuh sindiran. "Aku cuma dateng buat ngasih selamat. Apa salahnya tamu dateng ke pernikahan?" Maya membeku, tak tahu harus menjawab apa. Ardi mencoba menengahi. Tangannya terulur ke arah Lita lagi. "Lita, cukup," bentaknya. Suaranya penuh keputusasaan. "Kamu nggak ngerti situasinya." Lita menepis tangan Ardi lagi. Kali ini lebih keras, membuat pria itu mundur selangkah. "Aku ngerti, Ardi," katanya. Suaranya dingin dan tajam. "Aku ngerti kamu bohong. Aku ngerti kamu ninggalin aku sama Raka. Dan aku ngerti kamu pikir aku bakal diam di rumah, nangis, sementara kamu mulai hidup baru. Tapi kamu salah." Ruangan hening sejenak. Hanya suara napas Ardi yang terdengar berat. Raka menatap ibunya dengan kagum bercampur takut. Ia tak pernah melihat ibunya seperti ini. Kuat, tegas, dan tak kenal ampun. "Bu," panggilnya pelan. Tangannya menyentuh lengan Lita. Lita menoleh ke anaknya, lalu tersenyum lembut. Senyum yang kontras dengan sorot matanya yang membeku tadi. "Duduk, nak," bisiknya. "Kita belum selesai." Ia kembali duduk, menatap panggung dengan ekspresi yang tak bisa dibaca, meninggalkan Ardi dan Maya yang berdiri di tengah ruangan, dikelilingi tatapan tamu yang penuh penghakiman. Ardi menatap Lita lama, lalu berbalik ke Maya, yang kini menangis pelan. "Maya, aku," katanya, tapi kata-katanya terputus oleh suara pembawa acara yang mencoba menyelamatkan situasi. "Baik, para tamu yang terhormat," seru pembawa acara dengan suara ceria yang dipaksakan. "Mari kita lanjutkan acara. Upacara akan segera dimulai." Musik mulai mengalun, tapi suasana tetap tegang. Tamu-tamu kembali ke kursi mereka, tapi mata mereka tak lepas dari Lita dan Raka, dua sosok yang kini menjadi pusat perhatian tanpa harus berkata banyak. Ardi kembali ke panggung dengan langkah gontai, wajahnya penuh kekalahan. Maya mengikuti, tapi tangisannya tak bisa disembunyikan lagi. Dan Lita hanya duduk di sana, menatap mereka dengan sorot mata yang membeku, mata yang berjanji bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari pembalasan yang tak akan mereka lupakan. Raka memandang ibunya, lalu ke ayahnya, lalu ke wanita di panggung. Pikirannya berputar liar, tapi ia tak bertanya lagi. Ia hanya duduk diam, tangannya mencengkeram kursi, merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan di dalam hati kecilnya, ia mulai membenci ayahnya, tanpa sepenuhnya tahu alasannya. Ballroom Grand Serenity kini dipenuhi oleh alunan musik lembut yang dimainkan oleh kuartet gesek di sudut ruangan. Tapi melodi itu tak mampu menutupi ketegangan yang menggantung di udara. Lampu-lampu kristal berkilauan di atas, memantulkan cahaya ke gaun-gaun mewah para tamu dan dekorasi bunga mawar putih yang menghiasi panggung pelaminan. Namun, keindahan itu hanyalah topeng. Di baliknya, ada luka, amarah, dan rahasia yang siap meledak. Lita duduk di barisan belakang. Gaun merah marunnya kontras dengan kursi-kursi berlapis kain putih di sekitarnya. Wajahnya tenang, tapi matanya tak lepas dari panggung, menatap Ardi dan Maya dengan sorot yang dingin dan penuh perhitungan. Di sisinya, Raka mulai gelisah. Kemeja putihnya terasa semakin ketat di bahunya, dan sepatu hitamnya yang sempit membuat kakinya tak nyaman. Ia melirik ibunya, lalu ke ayahnya di panggung, lalu ke tamu-tamu yang terus berbisik. "Bu," bisiknya pelan. Tangannya menyentuh lengan Lita. "Kita lama di sini, ya?" Lita menoleh ke anaknya, lalu tersenyum kecil, senyum yang dipaksakan untuk menenangkan Raka. "Bentar lagi, nak," jawabnya lembut, tapi ada nada tegas di ujungnya. "Kita harus lihat ini sampai selesai." Raka mengangguk ragu, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia tahu ada yang salah, dan ketidakpastian itu membuat dadanya sesak. Di panggung, Ardi berdiri dengan jas hitamnya yang kini tampak kusut di bagian lengan. Wajahnya masih pucat. Keringat membasahi dahinya meski ia berusaha tersenyum untuk menjaga penampilan.
Maya di sisinya tampak lebih terkendali sekarang, meski matanya merah dan pipinya masih basah oleh sisa air mata. Ia mencoba menggenggam tangan Ardi, tapi pria itu menarik tangannya pelan, membuat Maya mengerutkan kening. "Ardi, fokus," bisik Maya. Suaranya penuh tekanan. "Jangan bikin aku malu lagi." Ardi hanya mengangguk lelet, tapi matanya tak bisa menipu. Ia terus melirik ke arah Lita dan Raka, seperti hantu yang menghantuinya di hari yang seharusnya menjadi kebahagiaannya. "Aku nggak nyangka dia bakal dateng," gumamnya dalam hati. Tangannya mengepal di sisi jasnya. "Apa yang dia mau?" Pembawa acara, seorang pria parubaya dengan setelan abu-abu rapi, naik ke panggung dengan senyum lebar yang terlihat dipaksakan. "Para tamu yang terhormat," serunya. Suaranya lantang untuk menarik perhatian. "Hari ini adalah momen spesial bagi dua insan yang akan menyatukan cinta mereka dalam ikatan suci. Mari kita sambut Ardi dan Maya dengan tepuk tangan yang meriah." Tepuk tangan menggema, tapi tak seantusias yang diharapkan. Beberapa tamu bertepuk tangan dengan ragu, matanya melirik Lita dan Raka, sementara yang lain sibuk berbisik tentang drama yang baru saja terjadi. Pembawa acara melanjutkan. "Sekarang, kita akan memulai upacara pernikahan. Mari kita dengarkan janji suci dari kedua mempelai." Ardi dan Maya berdiri berhadapan. Tangan mereka akhirnya bersentuhan, tapi getarannya terasa kaku. Pendeta yang memimpin upacara melangkah maju, membawa buku kecil di tangannya. "Hari ini, kita berkumpul untuk menyaksikan Ardi dan Maya mengikat janji sehidup semati," katanya dengan suara hikmat. "Ardi, apakah Anda bersedia menerima Maya sebagai istri Anda, dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan?" Ardi menarik napas dalam-dalam. Matanya melirik ke Lita lagi. Ia merasa tatapan dingin istrinya menusuk hingga ke tulangnya. Saya bersedia," jawabnya akhirnya. Suaranya serak dan penuh keraguan. Tamu-tamu mendengar getaran itu, dan bisik-bisik kembali menggema. Lita tetap duduk diam. Tangannya mencengkeram lengan kursi hingga jari-jarinya memutih. Ia tak berkata apa-apa, tapi wajahnya seperti topeng, tenang di luar, tapi penuh badai di dalam. Di sisinya, Raka mulai gelisah lebih hebat. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, seperti listrik yang siap menyambar. "Bu, ayah kok bilang gitu?" bisiknya. Matanya penuh pertanyaan. "Ayah kan udah sama ibu." Pertanyaan itu menusuk hati Lita, tapi ia tak menjawab langsung. Ia hanya menggenggam tangan Raka erat-erat. Matanya tetap terpaku pada panggung. "Sabar, nak," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. "Kamu bakal ngerti bentar lagi." Pendeta beralih ke Maya. "Maya, apakah Anda bersedia menerima Ardi sebagai suami Anda, dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan?" Maya menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. "Saya bersedia," jawabnya. Suaranya kecil tapi tegas, meski ada keraguan yang terselip. Musik kembali mengalun, dan tamu-tamu berusaha fokus pada upacara, tapi suasana tetap tegang. Beberapa orang mulai bertanya-tanya siapa Lita dan anak kecil di sisinya. "Itu pasti istrinya yang pertama," bisik seorang wanita berpakaian biru tua kepada temannya. "Lihat aja matanya, penuh dendam." Temannya mengangguk, lalu melirik Raka. Kasihan anaknya, bingung banget kelihatannya. Raka memang bingung. Ia menatap ayahnya yang kini memasangkan cincin di jari Maya, dan ada sesuatu di dadanya yang terasa sakit. "Like aknotet wonte untie." "Ayah bohong," gumamnya lagi. Kali ini lebih keras, tapi masih tak cukup untuk didengar tamu di sekitarnya. Tangan kecilnya mengepal, kakinya bergoyang-goyang di kursi, tanda ia tak bisa diam lagi. Lita memperhatikan gelagat anaknya, tapi ia tak menghentikannya. Ia tahu Raka sedang bergulat dengan perasaannya sendiri, dan ia tak ingin memadamkan api kecil yang mulai menyala di hati anaknya. "Tunggu, nak," bisiknya dalam hati. "Bentar lagi, kamu bakal tahu semuanya." Upacara berlanjut, dan pendeta mengangkat tangannya. "Sebelum kita lanjutkan, sesuai tradisi, saya harus bertanya, adakah di antara hadirin yang keberatan dengan pernikahan ini?" Suaranya menggema,
dan ruangan tiba-tiba hening total. Semua mata tertuju pada Lita, menanti reaksi dari wanita berpakaian merah yang duduk di belakang. Lita tak bergerak, tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Ardi dengan sorot mata yang penuh makna, mata yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ardi menatap balik, napasnya tersengal, wajahnya penuh ketakutan. Maya juga melirik ke arah Lita, tangannya mencengkeram tangan Ardi lebih erat, seperti takut kehilangan pria itu di detik terakhir. Tapi keheningan itu tak bertahan lama. Raka, yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Kemeja putihnya sedikit berkerut. Wajahnya memerah karena emosi yang tak bisa ia tahan lagi. "Ayah bohong," teriaknya. Suaranya kecil tapi lantang, memecah keheningan ruangan seperti petir di siang bolong. Semua mata beralih ke anak kecil itu. Ardi membeku di panggung. Tangannya yang memegang cincin jatuh ke samping. Maya tersentak. Mulutnya terbuka lebar. Tamu-tamu menahan napas. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Lita menatap Raka dengan mata membelalak. Tapi tak ada tanda ia akan menghentikan anaknya. "Raka, duduk," bentak Ardi dari panggung. Suaranya penuh kepanikan. Tapi Raka tak bergeming. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya mengepal erat. "Ayah bilang dinas. Tapi ayah di sini. Ayah bohong sama ibu sama aku." Ruangan meledak dalam bisik-bisik keras. "Itu anaknya. Dia bohong sama keluarganya. Ya Tuhan, ini gila." Lita tetap duduk, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum kecil yang penuh kemenangan. Ia tahu, saat ini, Raka telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Ardi melangkah maju. Wajahnya penuh kemarahan dan ketakutan. "Raka, cukup," teriaknya. Tapi suaranya tenggelam oleh suara tamu yang semakin ramai. Maya menangis lagi. Tangannya menutup wajah. Dan di tengah kekacauan itu, Lita hanya menatap lurus ke depan, menanti momen yang ia rencanakan sejak awal. Ballroom Grand Serenity yang tadinya megah dan penuh harapan kini berubah menjadi arena pertempuran emosi. Musik kuartet gesek terhenti mendadak, digantikan oleh keheningan yang mencekam setelah teriakan Raka mengguncang ruangan. Lampu-lampu kristal di atas masih berkilauan, tapi cahayanya kini terasa dingin, menyinari wajah-wajah tamu yang terpaku pada anak kecil berusia 12 tahun yang berdiri tegak di barisan belakang. Raka, dengan kemeja putihnya yang sedikit berkerut dan mata coklatnya yang berkaca-kaca, menjadi pusat perhatian, bukan karena ia ingin, tapi karena ia tak bisa lagi menahan luka di hatinya. "Ayah bohong," teriak Raka lagi. Suaranya melengking meski kecil, penuh dengan campuran kemarahan dan kesedihan. "Ayah bilang dinas. Tapi ayah di sini sama perempuan lain. Ayah bohong sama ibu sama aku." Tangan kecilnya mengepal erat. Kakinya gemetar. Tapi ia tak mundur. Matanya tertuju pada Ardi, ayahnya, yang berdiri membeku di panggung dengan wajah pucat seperti mayat. Lita, yang duduk di sisinya, menatap Raka dengan mata membelalak. Ia tak menyangka anaknya akan meledak seperti ini, tapi di dalam hatinya, ada kepuasan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tak bergerak untuk menghentikan Raka. Ia hanya duduk diam. Gaun merah marunnya berkibar pelan saat ia menarik napas dalam-dalam, menatap Ardi dengan sorot mata yang penuh kemenangan terselubung. Ardi tersentak dari keterkejutannya. "Raka, duduk," bentaknya dari panggung. Suaranya keras tapi bergetar, penuh kepanikan. Ia melangkah maju. Tangannya terulur seolah ingin menarik anaknya dari jarak jauh. Tapi Raka tak bergeming. Anak itu menatap ayahnya dengan tatapan yang tak pernah Ardi lihat sebelumnya. Tatapan penuh kekecewaan yang menusuk hingga ke tulang. Maya, yang berdiri di samping Ardi, menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras di pipinya. Gaun pengantin putihnya yang tadinya anggun kini tampak menyedihkan. Basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan. "Ardi, ini apa?" tanyanya. Suaranya parau dan penuh kebingungan. "Anak itu, dia anakmu." Ia menatap Ardi dengan mata penuh harapan, berharap pria itu akan menyangkal. Tapi Ardi hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Ruangan meledak dalam kekacauan. Tamu-tamu tak lagi berbisik. Mereka berbicara keras,
beberapa berdiri dari kursi untuk melihat lebih jelas. "Itu anaknya beneran!" teriak seorang wanita berpakaian ungu dari barisan tengah. "Ya Tuhan, dia udah punya keluarga!" sahut pria di sisinya, menggelengkan kepala. Ponsel-ponsel mulai diangkat. Merekam momen yang akan menjadi bahan gosip panas di hari-hari mendatang. Raka tak peduli dengan kerumunan. Matanya tetap tertuju pada Ardi. Air matanya akhirnya jatuh, tapi ia tak menyekanya. "Ayah bilang aku harus jaga ibu," katanya lagi. Suaranya pecah. "Tapi ayah yang bikin ibu nangis. Ayah yang ninggalin kami." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menusuk hati Ardi, dan pria itu hanya bisa berdiri di panggung, tangannya gemetar, wajahnya penuh penyesalan yang terlambat. Lita akhirnya berdiri. Tangannya menyentuh bahu Raka dengan lembut. "Raka, cukup," bisiknya. Suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Tapi Raka menoleh ke ibunya. Matanya penuh api. "Enggak, Bu. Aku enggak mau diam. Ayah harus tahu." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak lagi ke arah panggung. "Ayahku udah punya keluarga. Dia bohong sama kalian semua." Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Tamu-tamu terdiam sejenak. Lalu kekacauan kembali meletus. "Bohong sama kita semua. Ini skandal. Kasihan anaknya." Ardi menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya hampir ambruk. Maya melangkah mundur. Wajahnya penuh kengerian. "Ardi, apa ini benar?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keriuhan. Ardi menoleh ke Maya. Mulutnya terbuka untuk menjelaskan, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menggeleng pelan, seperti orang yang kehilangan arah. "Maya, aku," katanya akhirnya. Tapi kalimatnya terputus oleh suara pendeta yang mencoba menenangkan situasi. "Para hadirin, mohon tenang," seru pendeta. Tangannya terangkat, tapi suaranya tenggelam oleh kerumunan yang semakin liar. Tamu-tamu mulai berdebat satu sama lain. Beberapa menunjuk ke arah Ardi dengan ekspresi jijik. Yang lain menatap Lita dan Raka dengan campuran kasihan dan kagum. Lita menarik Raka untuk duduk kembali. Tapi anak itu menolak. "Aku nggak mau duduk, Bu," bentaknya. Suaranya penuh emosi. "Ayah harus minta maaf sama ibu." Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Lalu ke ayahnya lagi. "Ayah bilang dia cuma pergi dinas. Tapi dia ninggalin kami buat ini." Kata-kata itu seperti tamparan terakhir bagi Ardi. Ia jatuh berlutut di panggung. Tangannya mencengkeram tepi karpet merah. Wajahnya penuh air mata. "Raka, Lita," gumamnya. Suaranya penuh penyesalan. Tapi tak ada yang mendengar di tengah keriuhan. Maya tak tahan lagi. Ia menarik gaunnya dan berlari turun dari panggung, menuju pintu samping dengan tangis yang pecah. "Aku nggak mau lanjut," teriaknya sebelum menghilang, meninggalkan Ardi sendirian di tengah dekorasi bunga yang kini tampak menyedihkan. Tamu-tamu menatap kepergiannya dengan mulut ternganga. Beberapa berlari mengejar untuk menenangkan, tapi sebagian besar tetap terpaku pada drama utama. Lita akhirnya menarik Raka ke pelukannya, memeluk anaknya erat-erat. "Udah, Nak," bisiknya. Suaranya lembut tapi tegas. "Kamu udah bilang yang perlu dibilang." Raka menangis di pelukan ibunya. Tangannya mencengkeram gaun merah Lita. Tubuhnya gemetar karena emosi yang meluap. Ardi bangkit perlahan dari lututnya. Matanya tertuju pada Lita dan Raka. Ia melangkah turun dari panggung, berjalan mendekati mereka dengan langkah gontai. "Lita, Raka," panggilnya. Suaranya serak. "Aku minta maaf." Tapi Lita menatapnya dengan sorot mata yang dingin. Tak ada ampun di dalamnya. "Maafmu gak ada artinya sekarang, Ardi," katanya tajam. Tangannya masih memeluk Raka. "Kamu pikir aku dateng buat denger itu? Aku dateng supaya kamu lihat apa yang kamu buang." Ardi terdiam. Air matanya jatuh ke karpet. Tamu-tamu di sekitar mereka menatap dengan ekspresi beragam. Ada yang kasihan, ada yang jijik, ada yang tak percaya. Pembawa acara mencoba lagi untuk menenangkan situasi, tapi tak ada yang mendengarkan. Upacara pernikahan yang seharusnya suci kini hancur berkeping-keping,
dan Raka, anak kecil yang pendiam, telah menjadi pemicu kehancuran itu. Raka mengangkat wajahnya dari pelukan ibunya, menatap ayahnya dengan mata penuh luka. "Aku benci ayah," bisiknya. Suaranya kecil tapi penuh kekuatan. Kata-kata itu seperti pisau terakhir yang menusuk hati Ardi, membuat pria itu ambruk kembali ke lantai, tangannya menutup wajah. Lita berdiri, menarik Raka bersamanya. "Ayo, nak," katanya. Suaranya tenang tapi penuh otoritas. "Kita udah selesai di sini." Ia melangkah pergi, gaun merahnya berkibar seperti bendera kemenangan, meninggalkan Ardi yang terduduk di tengah ruangan, dikelilingi tamu-tamu yang kini menatapnya dengan tatapan penuh penghakiman. Di luar ballroom, angin malam bertiup dingin. Raka menangis pelan di sisi ibunya, tapi Lita tak menoleh ke belakang. Ia tahu, ini baru permulaan, dan Ardi akan membayar mahal untuk setiap air mata yang telah ia timbulkan. Ballroom Grand Serenity kini tak lagi menyerupai tempat pernikahan yang penuh harapan. Bunga-bunga mawar putih di panggung pelaminan tampak layu di bawah lampu kristal yang masih berkilauan, seolah mencoba menyembunyikan kekacauan yang telah mengambil alih. Karpet merah yang tadinya rapi kini berantakan, tercampur dengan tetesan air mata dan gelas-gelas sampahnya yang terjatuh dalam kepanikan. Suara tangisan, teriakan, dan bisik-bisik keras tamu menggema, menciptakan simfoni kekacauan yang tak bisa dikendalikan. Ardi duduk terduduk di tengah panggung, tangannya menutupi wajah, tubuhnya gemetar. Kata-kata Raka, "Aku benci ayah," masih bergema di telinganya, menusuk seperti pisau yang tak pernah berhenti berputar di hatinya. Jas hitamnya yang tadinya rapi kini kusut, keringat dan air mata membasahi kerahnya. Ia tak berani mengangkat wajah, tak sanggup menghadapi tatapan tamu-tamu yang kini menatapnya dengan campuran jijik dan rasa kasihan. Maya sudah tak ada di sisinya. Wanita itu telah berlari keluar dengan gaun pengantinnya yang terseret di lantai, meninggalkan jejak air mata dan jeritan yang masih terngiang di telinga para tamu. "Aku nggak mau lanjut," teriaknya sebelum menghilang, dan kini pintu samping ballroom masih terbuka lebar, menjadi saksi bisu dari kehancuran mimpinya. Beberapa tamu berlari mengejarnya, berusaha menenangkan, tapi sebagian besar tetap terpaku pada drama yang masih berlangsung. Lita berdiri di barisan belakang, gaun merah marunnya berkibar pelan saat ia menarik Raka ke sisinya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyala-nyala, penuh dengan kepuasan yang tak ia sembunyikan lagi. Ia menatap Ardi yang ambruk di panggung, lalu ke tamu-tamu yang kini sibuk merekam dan berdebat. "Lihat, Ardi," gumamnya dalam hati, suaranya penuh dendam. "Ini yang kamu dapat karena ninggalin kami." Raka masih menangis di pelukan ibunya. Tangannya mencengkeram gaun Lita erat-erat. "Bu, aku benci ayah," ulangnya lagi. Suaranya pecah, penuh dengan luka yang terlalu besar untuk anak seusianya. Lita mengusap rambut anaknya dengan lembut, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu Raka butuh meluapkan emosinya, dan ia tak akan menghentikannya, bukan malam ini. Tamu-tamu mulai kehilangan kendali. Seorang wanita parubaya dengan gaun hijau zamrud berdiri dari kursinya, menunjuk ke arah Ardi dengan jari gemetar. "Kamu brengsek," teriaknya. Suaranya melengking. "Udah punya anak sama istri, masih nikah lagi? Dasar laki-laki nggak tahu malu." Kata-katanya memicu reaksi berantai. Beberapa tamu mengangguk setuju, yang lain berteriak menambahkan cercaan. "Kasihan anaknya," sahut pria bertubuh tambun di barisan depan, tangannya mengepal. "Dibohongin sama bapaknya sendiri." Ponsel-ponsel terus merekam, lampu kilat berkedip-kedip, menangkap setiap detik dari kehancuran Ardi. Media sosial pasti sudah ramai sekarang, pikir beberapa tamu, dan nama Ardi akan menjadi headline esok hari. Pembawa acara mencoba lagi untuk menenangkan situasi, tapi suaranya tenggelam oleh keriuhan. "Para tamu, mohon tenang. Kita bisa selesaikan ini dengan kepala dingin," serunya, tapi tak ada yang peduli. Pendeta yang memimpin upacara hanya berdiri di samping panggung, menggelengkan kepala dengan ekspresi penuh kekecewaan. Ardi akhirnya bangkit dari lantai. Tangannya mencengkeram tepi panggung untuk menopang tubuhnya yang lemah. Ia melangkah gontai menuju Lita dan Raka. Wajahnya penuh air mata.
Lita, Raka, panggilnya lagi. Suaranya serak dan penuh keputusasaan. Aku minta maaf, aku salah. Lita menatapnya dengan sorot mata yang dingin. Tak ada belas kasihan di dalamnya. Maafmu terlambat, Ardi. Katanya tajam. Suaranya menusuk seperti pisau. Kamu pikir aku bawa Raka ke sini buat denger kata-kata kosong? Aku cuma mau kamu lihat apa yang kamu hancurin. Ardi tersentak. Matanya beralih ke Raka yang kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Raka, nak, bisiknya. Tangannya terulur ke arah anaknya. Ayah enggak bermaksud. Jangan sentuh aku, bentak Raka, menepis tangan Ardi dengan kasar. Ia lari ke pelukan Lita lagi, menangis lebih keras. Aku enggak mau dengar ayah lagi. Ayah bohong. Tamu-tamu di sekitar mereka menahan napas. Beberapa menutup mulut dengan tangan, terkejut oleh kekuatan emosi anak kecil itu. Ya Tuhan, kasihan banget. Gumam seorang wanita muda. Matanya berkaca-kaca. Bapaknya nggak punya hati. Ardi ambruk lagi. Lututnya menghantam karpet dengan suara keras. Ia menatap Lita dan Raka. Tapi tak ada kata yang bisa ia ucapkan lagi. Hatinya hancur. Tapi ia tahu ini semua salahnya sendiri. Di luar ballroom, Maya duduk di tangga darurat. Gaun pengantinnya terlipat berantakan di sekitarnya. Ia menangis terseduh-seduh. Tangannya menutupi wajah. Beberapa tamu yang mengikutinya mencoba menghibur. Tapi ia menolak disentuh. Pergi, teriaknya. Suaranya penuh amarah. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi. Ardi bohong sama aku. Salah satu tamu, seorang wanita berpakaian emas, berlutut di sisinya. Maya, tenang. Kamu nggak salah di sini. Katanya lembut. Laki-laki itu yang nggak tahu diri. Maya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Aku percaya dia, bisiknya. Suaranya pecah. Aku pikir dia beneran cinta sama aku. Tapi dia udah punya anak, punya istri. Tangisnya meledak lagi. Dan wanita itu hanya bisa memeluknya. Tak tahu harus berkata apa. Kembali di dalam, Lita berdiri tegak. Menatap Ardi yang kini terduduk di lantai seperti pecundang. Ia melangkah maju. Raka masih di sisinya. Dan berhenti tepat di depan suaminya. Aku cuma mau kamu lihat wajah anakmu sebelum kamu mulai hidup baru. Katanya. Suaranya dingin dan penuh otoritas. Tapi kelihatannya, hidup barumu udah hancur sebelum dimulai. Ardi menatap Lita. Mulutnya terbuka untuk membantah, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh ke karpet, membasahi tangannya yang gemetar. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu samping. Maya kembali masuk. Wajahnya penuh amarah. Gaunnya masih berantakan. Ardi, teriaknya, melangkah cepat menuju panggung. Aku nggak mau nikah sama kamu. Pernikahan ini batal. Ia melempar buket bunga yang masih ia pegang ke arah Ardi. Mawar-mawar putih berhamburan di lantai. Tamu-tamu menahan napas. Beberapa berteriak kaget. Batal. Ya Tuhan, ini gila. Ardi menatap Maya dengan mata penuh keputusasaan. Tapi wanita itu sudah berbalik. Berlari keluar lagi. Kali ini tak ada yang mengejar. Lita tersenyum kecil. Senyum yang penuh kemenangan. Ia menarik Raka lebih erat. Lalu berbalik. Ayo, nak, katanya. Suaranya tenang. Kita pulang. Mereka melangkah pergi, meninggalkan Ardi yang kini sendirian di tengah ballroom, dikelilingi tamu-tamu yang mulai bubar dengan wajah penuh kekecewaan. Di luar, malam semakin gelap. Lita dan Raka berjalan menuju mobil. Angin dingin menerpa wajah mereka. Raka masih menangis pelan, tapi Lita tak berkata apa-apa. Ia hanya memandang ke depan, tahu bahwa malam ini adalah akhir dari satu bab, dan awal dari pembalasan yang lebih besar. Ballroom Grand Serenity kini sepi, hanya menyisakan gema dari kekacauan yang baru saja terjadi. Bunga-bunga mawar putih berhamburan di karpet merah, gelas-gelas sampahnya pecah berserakan, dan kursi-kursi kosong tampak seperti saksi bisu dari kehancuran pernikahan yang tak pernah jadi. Tamu-tamu sudah mulai bubar. Beberapa masih berbisik dan merekam sisa-sisa drama dengan ponsel mereka, tapi sebagian besar telah pergi,
meninggalkan Ardi sendirian di tengah panggung yang hancur. Jas hitamnya kini tampak seperti kain usang, wajahnya pucat, dan matanya merah oleh air mata yang tak berhenti mengalir. Lita berdiri di sisi ruangan. Gaun merah marunnya masih anggun meski suasana telah berubah menjadi neraka. Raka menempel erat di sisinya. Tangannya mencengkeram lengan ibunya. Wajahnya basah oleh air mata yang perlahan mulai kering. Ia menatap ayahnya dengan mata penuh luka. Tapi ada kekuatan baru di dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari keberanian yang ia tunjukkan tadi. Lita mengusap rambut anaknya dengan lembut. Tapi matanya tak lepas dari Ardi. Sorotnya dingin dan penuh perhitungan. Ardi bangkit perlahan dari lantai. Tangannya gemetar saat ia mencoba menjaga keseimbangan. Ia melangkah turun dari panggung. Langkahnya gontai seperti orang yang baru kalah perang. Lita, panggilnya. Suaranya serak dan penuh keputusasaan. Raka. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka. Tangannya terulur, tapi tak berani mendekat lebih jauh. Raka menatap ayahnya. Lalu tiba-tiba melangkah maju, melepaskan diri dari genggaman Lita. "Ayah mau apa?" bentaknya. Suaranya kecil tapi penuh kemarahan. "Minta maaf lagi? Aku nggak mau denger." Ia melangkah lagi, berdiri di depan Ardi dengan tangan mengepal. "Ayah bohong sama aku. Ayah bilang aku anak satu-satunya. Tapi ayah buang aku sama ibu." Ardi tersentak. Matanya membelalak. "Raka, nak," bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. "Ayah nggak bermaksud buang kamu. Ayah cuma..." Ia berhenti. Kata-katanya tercekat di tenggorokan. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia mencintai Maya? Bahwa ia ingin hidup baru? Semua alasan itu terdengar kosong sekarang. Di depan anaknya yang menatapnya dengan kebencian. "Cuma apa?" teriak Raka. Air matanya jatuh lagi. "Ayah ninggalin kami. Ayah bikin ibu nangis tiap malam. Aku dengar. Ayah, aku tahu." Ia melangkah lebih dekat. Tangannya terulur seolah ingin mendorong Ardi. Tapi ia berhenti, tubuhnya gemetar. "Ayah nggak sayang aku lagi." Kata-kata itu seperti pukulan keras di wajah Ardi. Ia jatuh berlutut lagi. Tangannya mencoba meraih Raka. "Raka, ayah sayang kamu," katanya. Suaranya pecah. "Ayah salah. Ayah bodoh. Maafin ayah, nak." Tapi Raka menepis tangan Ardi dengan kasar. Lalu lari kembali ke pelukan Lita. Ia menangis di dada ibunya. Tangannya mencengkeram gaun merah itu seperti anak kecil yang takut kehilangan satu-satunya pegangannya. "Aku nggak mau dengar ayah," teriaknya. Suaranya teredam oleh kain satin. "Aku cuma mau sama ibu." Lita memeluk Raka erat-erat. Matanya menatap Ardi dari atas kepala anaknya. "Kamu dengar sendiri, Ardi," katanya. Suaranya dingin dan tajam. "Anakmu nggak mau apa-apa lagi dari kamu. Dan aku juga nggak." Ia melangkah mundur, menarik Raka bersamanya. Tapi Ardi bangkit lagi. Wajahnya penuh keputusasaan. "Tunggu, Lita!" serunya. Suaranya keras, membuat beberapa tamu yang masih tersisa menoleh. "Kita bisa bicara. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak mau kehilangan kalian." Ia melangkah mendekat, tangannya terulur, matanya penuh harapan yang rapuh. Lita berhenti, lalu berbalik perlahan. Wajahnya seperti topeng, tenang, tapi penuh dengan amarah yang terkendali. "Kehilangan kami?" ulangnya. Nadanya penuh sindiran. "Kamu udah kehilangan kami sejak kamu pilih perempuan itu, Ardi. Sejak kamu bohong sama anakmu, sama aku. Dan sekarang, kamu minta apa? Maaf? Kesempatan kedua." Ia tertawa kecil, tawa yang pahit dan menusuk. "Kamu nggak pantas." Ardi menatap Lita. Air matanya jatuh lagi. "Lita, aku tahu aku salah," katanya. Suaranya memohon. "Aku nggak mikir panjang. Aku cuma..." "Cuma apa?" potong Lita. Suaranya meninggi. "Cuma pengen seneng-seneng sama perempuan lain? Cuma pengen lupain kami? Aku sama Raka nggak cukup buat kamu, ya?" Ia melangkah maju, meninggalkan Raka di belakangnya.
dan berdiri tepat di depan Ardi. Aku jaga rumah kita 15 tahun. Ardi, aku rawat anakmu. Aku setia sama kamu. Tapi kamu buang semua itu demi apa? Demi pernikahan yang sekarang hancur. Ardi menunduk. Tak sanggup menatap mata Lita. Aku nggak tahu apa yang aku pikirin. Bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. Aku cuma pengen sesuatu yang baru. Tapi aku salah. Lita, aku nggak mau kehilangan kalian. Lita tersenyum sinis, lalu melangkah mundur. Kamu udah kehilangan kami, Ardi. Katanya, suaranya dingin seperti es. Ia berbalik, menggenggam tangan Raka lagi, dan berjalan menuju pintu keluar. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ia berhenti, lalu menoleh lagi ke Ardi. Aku cuma bawa Raka ke sini supaya kamu lihat wajah anakmu sebelum kamu mulai hidup baru. Tapi kelihatannya, hidup barumu udah selesai sebelum dimulai. Kata-kata itu seperti pukulan terakhir bagi Ardi. Ia terdiam, matanya terpaku pada Lita dan Raka yang kini berjalan menjauh. Gaun merah Lita berkibar seperti bendera kemenangan, dan Raka, meski masih menangis, berjalan dengan kepala tegak di sisi ibunya. Di luar ballroom, Maya duduk di trotoar dekat pintu masuk. Gaun pengantinnya kotor oleh debu dan air mata. Ia menatap kosong ke jalanan. Tangannya memeluk dirinya sendiri. Beberapa tamu masih mencoba menghibur, tapi ia mengabaikan mereka. Aku bodoh, gumamnya. Suaranya pecah. Aku percaya dia. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka, dan Lita keluar dengan Raka di sisinya. Maya menoleh. Matanya membelalak saat melihat wanita berpakaian merah itu. Ia bangkit dengan susah payah. Gaunnya terseret di lantai, dan melangkah mendekati Lita. Kamu, bentaknya. Suaranya penuh amarah. Kamu yang rusak semuanya. Lita berhenti, menatap Maya dengan sorot mata yang tenang tapi tajam. Aku nggak rusak apa-apa. Jawabnya dingin. Ardi yang rusak hidupmu. Tanya dia, kenapa dia bohong sama kamu, sama aku, sama anaknya. Ia menarik Raka lebih dekat, lalu melanjutkan. Kamu cuma korban, sama seperti aku. Bedanya, aku nggak diam. Maya tersentak. Mulutnya terbuka untuk membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Ia menatap Lita, lalu ke Raka, lalu ambruk kembali ke trotoar, menangis terseduh-seduh. Aku benci dia, bisiknya, tangannya menutupi wajah. Aku benci Ardi. Lita tak menjawab. Ia hanya melangkah pergi, meninggalkan Maya yang hancur di belakangnya. Raka menoleh sekilas ke wanita itu, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. Langkahnya kecil tapi penuh tekad. Di dalam ballroom, Ardi duduk sendirian di tengah kekacauan. Tangannya memegang buket bunga yang dilempar Maya tadi. Ia menatap kelopak-kelopak mawar yang layu. Air matanya jatuh ke atasnya. Aku kehilangan semuanya. Gumamnya. Suaranya penuh keputusasaan. Lita. Raka. Di luar, malam semakin gelap. Lita dan Raka berjalan menuju mobil tua mereka. Angin dingin menerpa wajah mereka. Bu, kita kemana sekarang? Tanya Raka. Suaranya kecil tapi lebih tenang. Lita tersenyum. Kali ini tulus. Kita pulang, nak. Jawabnya. Mengusap pipi anaknya. Dan kita mulai lagi. Tanpa dia. Mereka masuk ke mobil. Mesin tua itu berderit saat menyala. Dan perlahan melaju menjauh dari Grand Serenity. Meninggalkan Ardi dan Maya dalam bayang-bayang kehancuran mereka sendiri. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya di luar Grand Serenity. Angin dingin bertiup kencang, membawa serta aroma bunga layu yang tersisa dari pernikahan yang hancur. Di dalam ballroom, keheningan kini menggantikan keriuhan. Tamu-tamu telah pergi, meninggalkan jejak langkah mereka di karpet merah yang berantakan. Bunga-bunga mawar putih berserakan di lantai, beberapa terinjak hingga hancur, seperti simbol dari mimpi Ardi dan Maya yang tak pernah terwujud. Lampu-lampu kristal masih menyala. Tapi cahayanya kini terasa kosong, hanya menyinari Ardi yang duduk sendirian di tengah panggung. Pria itu memandang buket bunga yang dilempar Maya tadi,
Tangannya gemetar saat ia menyentuh kelopak-kelopak yang mulai mengering. Jas hitamnya kini tampak seperti kain tua, penuh kerutan dan noda air mata. Aku kehilangan semuanya, gumamnya lagi. Suaranya serak dan penuh keputusasaan. Ia menatap ke arah pintu tempat Lita dan Raka pergi, tapi tak ada yang tersisa di sana. Hanya bayangan kosong yang mengingatkannya pada keluarga yang ia buang. Lita, Raka, bisiknya. Tapi kata-kata itu hanya bergema di ruangan yang sepi. Di luar, mobil tua Lita melaju perlahan di jalanan kota yang mulai sepi. Mesinnya berderit, tapi Lita tak peduli. Ia duduk tegak di kursi pengemudi. Tangannya mencengkeram setir dengan erat. Gaun merah marunnya masih membalut tubuhnya seperti perisai. Di sampingnya, Raka memandang keluar jendela. Matanya merah tapi air matanya sudah berhenti mengalir. Kemeja putihnya sedikit lelet karena tangis, tapi ada ketenangan baru di wajahnya. Ketenangan yang lahir dari keberanian yang ia tunjukkan malam ini. "Bu," panggil Raka pelan. Suaranya kecil tapi penuh rasa ingin tahu. "Ayah beneran gak pulang lagi, ya?" Lita melirik anaknya, lalu menarik napas dalam-dalam. "Ayahmu udah pilih jalannya sendiri, Nak," jawabnya. Nadanya tegas tapi ada kelembutan di dalamnya. "Tapi kita nggak butuh dia. Kita punya satu sama lain." Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Raka erat-erat, dan anak itu mengangguk pelan, meski matanya masih penuh pertanyaan. Tiba-tiba, Raka berbicara lagi, suaranya hampir bergetar. "Bu, aku udah lama tahu ayah bohong," katanya, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Aku dengar dia telepon seseorang bilang, 'Sayang,' sama orang itu. Aku tahu itu bukan ibu. Tapi aku takut bilang." Lita membeku. Tangannya disetir sedikit gemetar. Ia menatap Raka. Wajahnya penuh kejutan bercampur rasa bersalah. "Raka," bisiknya. Suaranya penuh emosi. "Kenapa kamu nggak bilang sama ibu?" Raka menunduk. Tangannya memainkan ujung kemeja. "Aku takut ibu sedih," jawabnya pelan. "Aku pikir kalau aku diam, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata enggak." Ia mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh lagi. "Maafin aku, Bu. Aku enggak cukup kuat." Lita segera meminggirkan mobil ke tepi jalan, mematikan mesin, dan menarik Raka ke pelukannya. "Raka, jangan bilang gitu," katanya. Suaranya pecah karena menahan tangis. "Kamu lebih kuat dari yang ibu pikir. Malam ini, kamu bikin ayahmu lihat apa yang dia lakuin. Kamu nggak lemah, Nak. Kamu penutup mata ibu." Ia mencium kening anaknya. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi rambut Raka. Raka memeluk ibunya erat-erat, menangis pelan di dadanya. "Aku cuma mau ibu seneng, Bu," bisiknya. "Aku benci lihat ibu nangis gara-gara ayah." Lita tersenyum di tengah air matanya, mengusap pipi Raka. "Ibu seneng, Nak," katanya lembut. "Karena ada kamu. Kita nggak butuh orang lain." Mereka berpelukan lama di dalam mobil tua itu, hanya ditemani suara angin malam yang bertiup pelan di luar. Kembali di Grand Serenity, Ardi masih duduk di panggung, tak bergerak. Seorang petugas kebersihan masuk, mulai menyapu kelopak bunga yang berserakan, tapi Ardi tak peduli. Pikirannya penuh dengan wajah Raka yang menatapnya dengan kebencian, dan Lita yang berjalan pergi dengan gaun merahnya seperti simbol kemenangan. "Aku bodoh," gumamnya, tangannya menutupi wajah. "Aku pikir aku bisa punya semuanya." Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka lagi, dan Maya masuk dengan langkah gontai. Gaun pengantinnya kini kotor dan robek di bagian bawah. Wajahnya bengkak karena menangis. Ia berhenti di tengah ruangan, menatap Ardi dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. "Kamu," katanya, suaranya serak, "kamu hancurin hidupku." Ardi menoleh, matanya membelalak. "Maya," bisiknya, bangkit dengan susah payah. "Aku nggak bermaksud." "Jangan bilang apa-apa," potong Maya. Suaranya meninggi. "Kamu bohong sama aku, Ardi. Kamu bilang kamu lajang. Kamu bilang kamu siap buat aku.
Tapi kamu udah punya istri, punya anak. Ia melangkah mendekat. Tangannya mengepal. Aku malu di depan semua orang gara-gara kamu. Ardi menunduk. Tak sanggup menatap mata Maya. Aku salah, Maya. Katanya pelan. Aku pikir aku bisa atur semuanya. Aku pikir aku bisa. Cold what? Bentak Maya. Air matanya jatuh lagi. Punya 2 keluarga? Buang istri sama anakmu. Terus nikah sama aku? Kamu pikir aku apa? Ardi? Mainan. Ia menampar Ardi dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang sepi. Ardi tak melawan. Hanya berdiri diam. Pipinya memerah. Aku pantas dapat ini. Bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. Aku nggak mikir. Maya. Aku cuma pengen sesuatu yang baru. Tapi aku salah. Maya tertawa pahit. Tangannya menutupi wajah. Sesuatu yang baru. Ulangnya. Nadanya penuh kebencian. Kamu hancurin aku demi sesuatu yang baru. Aku benci kamu, Ardi. Ia berbalik, berjalan menuju pintu dengan langkah cepat. Tapi sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. Semoga kamu nyesel seumur hidup, katanya, lalu pergi, meninggalkan Ardi sendirian lagi. Ardi ambruk ke lantai. Tangannya mencengkeram karpet. Aku nyesel sekarang. Gumamnya. Tapi tak ada yang mendengar. Ia menatap dekorasi pernikahan yang kini tak berarti, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehampaan yang sesungguhnya. Di mobil, Lita dan Raka akhirnya sampai di rumah kecil mereka. Lita mematikan mesin, lalu menatap anaknya dengan senyum kecil. Masuk, nak, katanya lembut. Kita istirahat. Raka mengangguk, lalu turun dari mobil. Tapi sebelum masuk rumah, ia berhenti di teras, menatap ibunya yang masih berdiri di samping mobil. Bu, aku kuat, kan? Tanyanya, suaranya penuh harapan. Lita berjalan mendekat, berlutut di depan anaknya, dan memeluknya erat. Kamu lebih kuat dari ibu, nak. Jawabnya, matanya berkaca-kaca. Kamu bikin ibu bangga malam ini. Ia mencium kening Raka. Lalu mereka masuk rumah bersama, meninggalkan malam yang penuh luka di belakang. Di dalam, Lita duduk di sofa, menatap foto keluarga yang kini terasa asing. Ia mengambil gunting dari meja, lalu memotong sisa foto Ardi yang masih tersisa, membuangnya ke lantai. Selesai, bisiknya. Suaranya penuh tekad. Di kamar sebelah, Raka tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dan Lita tahu, mereka akan baik-baik saja, meski hanya berdua. Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela rumah kecil Lita, menerangi ruang tamu yang sederhana namun hangat. Debu beterbangan di udara, menari-nari dalam sinar keemasan, seolah memberi tanda bahwa hari baru telah tiba. Lita duduk di sofa usang, secangkir teh hangat di tangannya. Wajahnya tampak lebih ringan dari malam sebelumnya. Gaun merah marun yang menjadi simbol kemenangannya kini tergantung rapi di lemari, digantikan oleh kaos sederhana dan celana panjang yang nyaman. Ia menatap kosong kemeja kecil di depannya. Tempat foto keluarga yang dipotongnya tadi malam masih tergeletak. Wajah Ardi hilang dari bingkai itu selamanya. Di dapur, suara piring beradu pelan terdengar. Raka, dengan kaos oblong dan rambut berantakan, sedang membuat sarapan. Sepotong roti bakar dengan selai kacang. Sesuatu yang sederhana tapi penuh makna baginya. Ia ingin ibunya tersenyum lagi. Dan ini adalah caranya. Bu, bentar ya, aku bikin roti buat ibu. Teriaknya dari dapur. Suaranya ceria meski ada sisa-sisa kepedihan dari malam sebelumnya. Lita tersenyum kecil. Suara anaknya seperti balsem di hatinya yang masih luka. Iya, nak, jawabnya lembut. Lalu berdiri dan berjalan ke dapur. Ia bersandar di ambang pintu, memandang Raka yang sibuk mengoles selai dengan konsentrasi penuh. Kamu nggak usah repot, nak. Ibu bisa bikin sendiri. Raka menoleh, alisnya berkerut. Nggak, Bu, protesnya. Tangannya masih memegang pisau mentega. Ibu harus istirahat. Malam tadi ibu capek banget. Ia kembali fokus pada rotinya. Lalu membawanya ke meja kecil di dapur dengan bangga. Nih, Bu, makan.
Lita duduk, menatap roti itu dengan mata berkaca-kaca. "Makasih, Nak," katanya, mengambil potongan kecil dan memakannya. Rasanya biasa saja, tapi baginya, itu adalah roti ternak yang pernah ia makan, karena dibuat oleh tangan anaknya yang penuh cinta. "Kamu hebat, Raka," tambahnya, mengusap rambut anaknya. Raka tersenyum, lalu duduk di depan ibunya dengan roti miliknya sendiri. "Bu, kita bakal baik-baik aja, kan?" tanyanya. Suaranya kecil tapi penuh harapan. "Tanpa ayah." Lita menatap anaknya lama, lalu mengangguk tegas. "Kita bakal lebih dari baik-baik aja, Nak," jawabnya. Suaranya penuh tekad. "Ayahmu pilih jalannya sendiri, tapi kita punya jalan kita. Dan ibu janji, kita bakal jalani bareng." Ia mengulurkan tangan, dan Raka menggenggamnya erat. Senyum kecil muncul di wajahnya. Di sisi lain kota, Ardi duduk di kamar hotel kecil yang ia sewa setelah peristiwa memalukan itu. Grand Serenity sudah terlalu penuh dengan kenangan pahit untuk ia tinggali lebih lama. Jas hitamnya tergeletak di lantai, koper kecilnya terbuka di sudut, tapi ia tak punya energi untuk membereskan apapun. Ia menatap ponselnya, layar penuh dengan notifikasi, pesan dari teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang menanyakan apa yang terjadi. Tapi ia tak membalas satupun. Di kepalanya, hanya ada wajah Raka yang menatapnya dengan kebencian, dan Lita yang berjalan pergi dengan gaun merahnya. "Aku bodoh," gumamnya. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Ia membayangkan hidupnya sebelum ini, rumah kecil yang hangat, tawa Raka di pagi hari, dan Lita yang selalu ada di sisinya meski ia tak pernah benar-benar menghargainya. "Kenapa aku buang semua itu?" bisiknya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini tak ada yang melihat. Ponselnya bergetar lagi, dan nama Maya muncul di layar. Ardi ragu, tapi akhirnya mengangkatnya. "Maya," katanya, suaranya serak. "Ardi," jawab Maya di ujung sana, nadanya dingin dan penuh kebencian. "Aku cuma mau bilang satu hal, jangan pernah hubungi aku lagi. Aku benci kamu, dan aku nyesel pernah ketemu kamu." Tanpa menunggu jawaban, ia menutup telepon, meninggalkan Ardi dengan keheningan yang menusuk. Ardi menatap ponselnya, lalu melemparnya ke ranjang dengan gerakan penuh frustrasi. "Semuanya hilang," katanya keras. Suaranya memecah keheningan kamar. Ia ambruk ke lantai, menangis seperti anak kecil, tapi tak ada yang datang menghibur. Ia benar-benar sendirian sekarang. Kembali di rumah Lita. Hari berjalan dengan ritme baru. Setelah sarapan, Lita membawa Raka ke halaman belakang, tempat beberapa pot bunga tua tergeletak berdebu. "Ayo, Nak," katanya, membawa skop kecil. "Kita bersihin ini bareng. Kita mulai dari yang kecil." Raka mengangguk, mengambil pot pertama dan menuang tanah ke dalamnya. "Bu, ini buat apa?" tanyanya. Tangannya penuh tanah. "Buat nanem sesuatu yang baru," jawab Lita, tersenyum. "Kita tanem bunga, biar rumah kita ceria lagi." Mereka bekerja bersama, tertawa kecil saat tanah mengotori tangan mereka, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Lita merasa ringan, seperti beban di pundaknya mulai terangkat. Sore itu, Raka duduk di teras dengan buku matematikanya, tapi pikirannya melayang ke malam sebelumnya. "Bu," panggilnya, menoleh ke ibunya yang sedang menyiram tanaman. "Aku janji, aku bakal jaga ibu. Aku nggak mau ibu sedih lagi." Lita berhenti, menatap anaknya dengan mata penuh cinta. "Ibu tahu, Nak," katanya, berjalan mendekat dan duduk di sisinya. "Dan ibu janji, aku bakal jaga kamu juga. Kita tim, ya?" Raka tersenyum lebar, lalu memeluk ibunya erat-erat. "Tim terbaik, Bu," jawabnya. Suaranya penuh semangat. Mereka duduk bersama di teras, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Warna oranye dan merah muda memenuhi langit seperti lukisan. Malam menjelang, dan Lita berdiri di kamarnya, menatap cermin. Wajahnya tak lagi pucat. Ada kilau baru di matanya, kilau harapan. Ia membuka lemari, mengambil gaun merah marun itu, dan mengelusnya dengan lembut.
Kamu udah selesai tugasmu, bisiknya. Lalu melipatnya rapi dan menyimpannya di kotak tua di sudut kamar. Ia tak akan membukanya lagi. Gaun itu adalah bagian dari masa lalu, dan sekarang, ia siap melangkah ke depan. Di kamar sebelah, Raka tidur dengan tenang. Bukunya masih terbuka di samping bantal. Mimpi buruk tentang ayahnya tak lagi mengganggu. Ia tahu ibunya ada di sisinya, dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Ardi mulai menyebar. Rekan kerjanya menjauh, teman-temannya menghilang, dan reputasinya hancur berkeping-keping. Ia duduk di kamar hotelnya, menatap kotak kecil yang berisi barang-barang dari rumah, foto Raka kecil, gelang yang pernah ia belikan Lita, dan surat-surat lama yang tak pernah ia baca. Aku nyesel, bisiknya. Tapi kata-kata itu tak bisa mengubah apapun. Sementara itu, Lita mulai bekerja lagi, mengambil pekerjaan kecil sebagai penjahit di tetangga. Raka membantu di rumah, belajar lebih giat, dan perlahan, hidup mereka menemukan ritme baru. Mereka tak lagi membicarakan Ardi. Pria itu hanyalah bayangan yang memudar di masa lalu. Satu malam, Lita dan Raka duduk di halaman belakang, menatap bunga-bunga yang mulai tumbuh di pot mereka. Bu, kita kuat, ya? Tanya Raka, suaranya penuh keyakinan. Lita tersenyum, mengangguk. Kita kuat, nak, jawabnya, menggenggam tangan anaknya. Mereka berjalan menjauh dari masa lalu yang pahit. Langkah mereka ringan, menuju hari-hari yang lebih cerah. Hanya berdua, tapi utuh. 13 tahun berlalu sejak malam penuh air mata di Grand Serenity. Matahari sore menyelinap melalui jendela-jendela besar sebuah rumah mewah di pinggiran kota, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengkilap. Lita, kini berusia 51 tahun, duduk di sofa kulit yang empuk, tangannya memegang secangkir teh herbal dengan tenang. Rambutnya yang mulai beruban disanggul rapi. Wajahnya masih cantik meski garis-garis halus di sekitar matanya menceritakan perjalanan hidup yang penuh liku. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, jauh dari gaun merah marun yang pernah menjadi simbol amarahnya. Tapi ada kedamaian di sorot matanya yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Di luar, taman yang luas penuh dengan bunga-bunga warna-warni, hasil kerja keras Raka yang kini berusia 25 tahun. Pria muda itu berdiri di teras, mengenakan kemeja putih rapi dan celana hitam, tangannya sibuk mengetik di ponsel. Rambutnya yang dulu berantakan kini tersisir rapi, tubuhnya tinggi dan tegap, wajahnya memancarkan percaya diri yang lahir dari kerja keras dan tekad. Raka bukan lagi anak kecil yang pendiam, ia kini seorang pengusaha muda sukses, membangun kerajaan bisnisnya dari nol, mulai dari usaha kecil bersama ibunya hingga menjadi nama yang dikenal di dunia properti dan teknologi. Bu, aku pesen tiket buat liburan ke Bali minggu depan. Panggil Raka dari teras. Suaranya penuh semangat. Ibu harus istirahat. Udah lama nggak jalan-jalan. Ia masuk ruang tamu, membawa senyum lebar yang selalu membuat hati Lita hangat. Lita tersenyum, meletakkan cangkirnya di meja kaca. Kamu ini, nak, katanya. Nadanya penuh kasih sayang. Ibu udah seneng di rumah aja. Ngurus bunga sama kamu. Nggak usah repot-repot. Raka duduk di samping ibunya, menggelengkan kepala. Nggak repot, Bu. Jawabnya tegas. Ibu udah kerja keras buat aku bertahun-tahun. Sekarang giliran aku manjain ibu. Ia mengeluarkan kotak kecil dari saku celananya, membukanya untuk menunjukkan sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga. Ini buat ibu, hadiah kecil. Lita menatap kalung itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat ia menyentuhnya. Raka, bisiknya. Suaranya penuh emosi. Kamu nggak pernah berhenti bikin ibu bangga. Ia memeluk anaknya erat-erat. Air matanya jatuh pelan. Tapi kali ini karena kebahagiaan. Raka tersenyum, mengusap punggung ibunya. Ibu yang bikin aku jadi gini, Bu. Katanya lembut. Ibu yang ajarin aku kuat. Di sisi lain kota, kehidupan Ardi jauh dari gemerlap yang pernah ia impikan. Pria itu, kini berusia 55 tahun, duduk di sebuah warung makan sederhana, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Rambutnya yang dulu rapi kini berantakan dan penuh uban.
Wajahnya penuh kerutan akibat tahun-tahun penuh penyesalan. Ia bekerja serabutan, kadang sebagai sopir, kadang buruh bangunan, setelah kehilangan pekerjaan dan reputasinya usai skandal pernikahan itu. Maya meninggalkannya, teman-temannya menghilang, dan keluarganya menjauh, meninggalkan Ardi dalam kesendirian yang ia ciptakan sendiri. Di depannya, semangkuk bakso murah tergeletak setengah dimakan. Ia menatap kosong ke jalanan, pikirannya melayang ke masa lalu, ke Raka yang menatapnya dengan kebencian, ke Lita yang berjalan pergi dengan gaun merah, ke Maya yang menamparnya sebelum menghilang. Aku bodoh, gumamnya. Suaranya serak. Ia mengeluarkan dompet tua dari saku, membukanya untuk melihat foto kecil Raka saat masih balita, satu-satunya kenangan yang ia simpan. Maafin ayah, nak, bisiknya. Tapi ia tahu kata-kata itu tak akan pernah sampai. Suatu hari, takdir mempertemukan Ardi dan Raka secara tak sengaja di sebuah acara amal di pusat kota. Raka, yang tampil gagah dengan setelan jas abu-abu, berdiri di panggung kecil, memberikan sambutan sebagai donatur utama. Kita harus bantu mereka yang gak punya kesempatan, katanya, suaranya tegas dan penuh wibawa. Karena aku tahu, hidup bisa keras, tapi kita bisa bangkit kalau kita punya tekad. Ardi berdiri di antara kerumunan, mengenakan kaos lusuh dan topi tua. Matanya membelalak saat menyadari siapa yang berbicara. Raka, gumamnya. Tangannya gemetar. Ia menatap pria muda itu, tinggi, gagah, dan penuh percaya diri, dan tak bisa percaya bahwa itu anaknya, anak yang pernah ia tinggalkan. Setelah acara selesai, Ardi memberanikan diri mendekati Raka, yang sedang berbincang dengan panitia. Raka, panggilnya. Suaranya serak dan penuh keraguan. Raka menoleh. Matanya mengerut saat melihat pria tua di depannya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia benci, tapi kini hanya menyisakan rasa kosong. Ayah, katanya datar, tanpa emosi. Ardi menunduk. Tangannya mencengkeram topi di tangannya. Aku cuma mau bilang, aku nyesel. Katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku tahu aku gak pantas minta apa-apa dari kamu. Tapi aku cuma pengen tahu, apa kabar ibu? Raka menatap Ardi lama, lalu mengangguk pelan. Ibu baik-baik aja sekarang, jawabnya. Nadanya dingin tapi tegas. Itu yang terpenting. Ia tak menawarkan bantuan, tak mengulurkan tangan, hanya berdiri tegak, menatap ayahnya dengan mata yang tak lagi penuh kebencian, tapi juga tak ada kehangatan. Ardi mengangguk lelet. Air matanya jatuh ke tanah. Makasih, nak, bisiknya. Lalu berbalik dan berjalan pergi. Sosoknya tenggelam di antara kerumunan. Raka memandang kepergian ayahnya, tapi tak ada rasa iba di hatinya. Hanya kepuasan bahwa hidupnya dan ibunya kini jauh lebih baik. Malam itu, Raka pulang ke rumah dan menceritakan pertemuan itu kepada Lita. Mereka duduk di balkon, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna-warna lembut. Bu, aku ketemu ayah tadi, katanya, suaranya tenang. Dia tanya kabar ibu. Lita menoleh, matanya mengerut sejenak, tapi lalu tersenyum kecil. Oh, jawabnya singkat, menyesap tehnya. Dia bilang apa lagi? Raka menggelengkan kepala. Nggak banyak, Bu. Dia kelihatan hancur. Tapi aku cuma bilang ibu baik-baik aja. Itu cukup. Lita mengangguk, menatap langit yang perlahan gelap. Waktu yang bales segalanya. Nak, katanya, suaranya penuh makna. Kita nggak perlu angkat tangan buat balas dendam. Hidup udah ngasih pelajaran buat dia. Raka tersenyum, menggenggam tangan ibunya. Ibu bener, Bu, katanya. Kita menang. Tapi bukan karena benci, karena kita bangkit. Mereka duduk bersama, menikmati angin malam yang sepau-sepau. Tawa kecil terdengar saat Raka menceritakan rencana liburan mereka. Di bawah langit yang penuh bintang, rumah mewah itu dipenuhi kehangatan. Kehangatan yang tak pernah bisa disentuh Ardi lagi. Sementara itu, Ardi berjalan sendirian di jalanan kota. Bayangannya memanjang di bawah lampu jalan. Ia menatap ke langit. Tahu bahwa Lita dan Raka ada di suatu tempat yang jauh darinya,
hidup bahagia tanpa ia pernah jadi bagiannya lagi. Aku pantas dapat ini, bisiknya, lalu melangkah pergi, tenggelam dalam bayang-bayang keputusannya sendiri. Cerita berakhir dengan Lita dan Raka di balkon, menatap matahari terbenam yang melambangkan kemenangan mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan waktu yang membuktikan siapa yang benar-benar kuat.